Sri Kandi belajar ilmu memanah dengan para wanita-wanita desa. Sri Kandi juga belajar tentang zaman sekarang atau masa depan dan ilmu sejarah. Kali ini Sri Kandi ingin belajar sejarah supaya tahu dengan jelas sejarah negerinya. Selama ini Sri Kandi hanya sebagai ilmu yang dihafalkan. Sejarah itu tidak hanya dihafalkan kawanku, tetapi harus dipelajari. Negara yang besar itu karena adanya sejarah. Sejarah kok dihafalkan? Kalau sudah hafal, memangnya untuk apa? Teman-teman, ayo kita cari duduk. Ayo. Sri Kandi dan kawan-kawannya bergegas menuju tempat biasanya mereka belajar. Di sebuah tempat sederhana, mereka tidak menggunakan kursi ataupun meja. Mereka hanya menggunakan alas tikar. Bisa tidak? Tolong bantu aku ya. Oke. Teman-teman, apakah kalian tahu negara di selatan? Oh, Sri. Ya? Apakah itu negara yang baru saja merdeka? Apa itu merdeka? Sebentar. Di dalam buku ini terdapat sejarah terbentuknya Indonesia. Merdeka itu berarti harus cari makan dan bertahan hidup di atas kaki sendiri. Merdeka sama dengan tidak lagi ditindas, tidak lagi diinjak-injak, tak lagi dikadali oleh sang penjajah di bawah ancaman senjata. Tetapi atas kemauan kita sendiri, dengan kemauan sendiri. Kemauan siapa? Kita selalu patuh kepada raja. Kita selalu patuh kepada para adipati di sini. Bagaimana jika kita belajar dulu tentang sejarah? Benar kata Sri Kandi. Teman-teman, hari sudah mulai gelap. Ayo kita balik. Ayo. Dulu. Ada apa? Bereskan dulu. Oh iya. Kalian ini. Lipat yang benar ya teman-teman. Iya. Ayo. Perjalanan panjang Indonesia dari tahun 45 hingga tahun 82, di mana konflik besar-besaran dari ekonomi, sosial, dan budaya, hingga pada suatu ketika permasalahan jilbab menjadi sangat rumit, di mana Sinta dan rekan-rekannya sudah beradaptasi dengan jilbab. Sinta merasa sangat jengkel ketika pemerintah Orde Baru juga semakin defensif
dan asal dengan patuh sebagai negara dan masyarakat. Melalui TAP MPR 1982, pemerintah memberlakukan azas tunggal Pancasila sebagai satu-satunya azas organisasi, termasuk ormas Islam. Siapa saja yang berani menolak azas tunggal berarti merongrong kewibawaan pemerintah, dan pasal subversi akan dikenakan kepadanya. Maka tidak jarang pemakai jilbab diintimidasi oleh aparat keamanan di luar badan. Bahwa jilbab bukan sekedar kain di kepala. Bahwa jilbab bukan hanya tren mode yang beberapa bulan lagi akan sirna. Jilbab adalah simbol kesadaran tauhid, simbol eksistensi dan kebanggaan terhadap ajaran Islam, sekaligus sebagai simbol perlawanan terhadap segala bentuk kejahatan. Maka layanan jilbab tidak bisa dikekang dan dilarang oleh siapapun. Kesadaran keagamaan yang kemudian menimbulkan hukum berat terhadap dunia luar. Di padang mahsyar, di padang penantian, di depan pintu gerbang janji keabadian, aku menyaksikan beribu-ribu jilbab, berjuta-juta jilbab, bahkan aku menyaksikan bermiliar-miliar jilbab. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah kusempurnakan agamamu. Hari ini telah kulengkapkan nikmatku atasmu. Hari ini telah kurelakan Islam agama pelukanmu. Lautan jilbab samudra putih, samudra cinta kasih, gelombang pengembaraan sejarah yang amat panjang, yang sangat perih lukanya tak terkirakan. Di padang mahsyar, seluruh hamparan jiwa suci bersujud memanggil-manggil. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa hening, kembalilah pada Tuhanmu dengan rela dan direlakan. Masuklah ke pihakku, masukilah syurgaku. Samudra putih, samudra cinta kasih,
biasa bebas ya. Baik-baik, sini ya, kita duduk dulu. Dengarkan loh, dengarkan. Ya, kita ini di bumi, di dunia, di tempat dimana rahasia belum disingkap, dimana hijab belum dikelupas dan tabir belum dikuatkan. Jilbab-jilbab ini belum lagi berada di padang penantian sunyi senyap yang bernama mahsyar. Tetapi dunia tempat kita ini juga sunyi senyap, kelihatannya ramai tetapi sepi, kelihatannya riuh, rendah tetapi sunyi, kelihatannya gegap, gempita tetapi senyap. Itu semua terserah pada masing-masing. Yang terpenting kita sekarang berada di alam nyata. Apakah padang mahsyar bukan alam nyata? Nih, ojo kakek takon kayak mahasiswa. Yang saya maksud, alam nyata itu ya ini, itu, dan itu. Jalanan kota-kota, rumah-rumah kampung, pasar, kantor, sekolah. Lihatlah, jilbab-jilbab bertaburan di tempat-tempat itu. Mereka entah lahir dari rahim ibu yang mana. Mereka menyusup ke tengah-tengah desakan-desakan sejarah yang tak lagi menghendaki kelahiran mereka. Coba dong amati baik-baik. Jilbab-jilbab ini belum lagi bersemayam di padang cinta kasih dengan warna-warni fata morgana dan bebauan mimpi. Ada yang nekat menguakkan kabut sejarah yang menilang menghalangi langkahnya. Ada yang sekedar berdoa-doa saja. Ada yang sekedar bergaya. Ada yang memberontak. Ketika itu alam terkesiap, ruang dan waktu membeku. Seluruh matahari, seluruh planet dan satelit, seluruh partikel-partikel kehampaan menahan nafas, berzikir, bergaul, bagai rontokan bintang-bintang dari tangkainya. Astagfirullahaladzim. Mohon ampun atas segala dosa. Astagfirullahaladzim. Kali tembok pengap kebodohannya. Astagfirullahaladzim. Kali kehilafannya. Astagfirullahaladzim. Rugi buta mata dan tuli telinganya. Astagfirullahaladzim. Ini yang mama katakannya. Iya, apa sih, Bu? Ibu ini yang tetap berkelas kepalamu. Ibu ini setuju saja kalian pakai jilbab, tapi boyo bangsa dipakai jilbabnya itu. Ibu ini ya apa sih? Kok malah balik tanya? Yang boleh tanya itu cuma ibu. Coba dengar, apa kalian semuanya akan berhenti sekolah demi membela sepotong kain ini? Bu, bukan berhenti, Bu. Diberhentikan. Dan itu bukan demi membela sepotong kain. Kami tidak mengakui kehadiran kain. Kain kok diarti. Ya toh? Ya toh? Toh. Ya. Kalian semua ini memang pintar-pintar. Tapi boyo gak usah pakai jilbabnya itu. Orang gak sih bahaya. Bahaya ya apa sih, Bu emangnya? Begini ya, itu jelas. Ada dua sebab. Pertama, laki-laki itu berimajinasi. Makin kalian tutup kalian ini, imajinasi laki-laki makin menjadi-jadi. Dan apa yang bisa menghalangi imajinasi? Meskipun kalian masing-masing pakai celana yang terbuat dari besi, digembok dengan gembok pabrik, imajinasi tetap mampu menembus. Dengar-dengar ya, barang itu makin dirahasiakan, makin menarik dan bikin penasaran. Ibu kok aja sing ngomong gangga deh. Tambah suwe ku tambah ngelatur ae. Itu soal kebenaran. Ibu ini sudah kenyang rebus garam. Segala sesuatu itu makin disembunyikan, makin meningkat daya magnetiknya. Mending dibuka saja, dipamerkan. Misterinya tuh
Waduh, ibu ini tambah suwe ku tambah ngaco nek ngomong. Habis ya, di sini ini hanya boleh ngomong yang gitu-gitu aja. Kalau misalnya ngomong yang nggak serius, misalnya politik, itu lebih bahaya lagi. Sebab kedua, kenapa ibu tidak boleh melarang kalian pakai jilbab? Itu politik, susah. Kita tidak boleh membicarakan politik. Kita hanya boleh bicara politik. Jadi ya, dengarkan ibu baik-baik. Ibu perintahkan, jangan pakai jilbab, jangan membantah. Anak kok gak boleh bantah. Ini cerita kuno, Bu. Sejarah kini sudah bergeser, Bu. Pemerintah sudah tak lagi melarang wanita pakai jilbab. Jilbab lagi dilihat sebagai ajaran. Bagi mereka, jilbab tak lebih dari kaca goreng. Juga sebaliknya dong, wanita telanjang bukan lambang ketindasan. Wanita berjilbab bukan lambang kebebasan. Itu tergantung kepada bagaimana para jilbab itu menggagas diri mereka sendiri. Apakah jilbab lahir hanya sebagai potongan kain ataukah sebagai sejarah? Sudah. Jadi kalian gak usah ribut. Gitu aja kok. Ibu ini bukan ribut, cuma heran saja. Kok mau-maunya kalian ini pakai jilbab? Apa yang gak panas? Rambut ini apa yang gak rusak? Belum lagi nanti pakai helm. Ribet. Tak mutu. Bikin kalimat itu bayasnya berbobot posek, Bu. Kat. Apa mana ini? Drama itu diperhatikan segi estetikanya. Isi di dalam penonton, di dalam patekan. Isi, ayo. Apa ini? Pinggir, kurang. Cek angin ya kali ini. Aku Nandi. Yo sabar salah. Ah, saiki drama sing apik. Aja ngisi-ngisi sutradara. Ayo, drama sing apik ya. Diperhatikan segi estetikanya. Oke? Mulai ya. 1 2 3 action. Masih ndek panggung yuk gak mentah-mentah pakai jilbab. Lantas pasti bagus rambutnya. Siapa bilang pasti? Sih. Apa itu? Apa Mames? Ngisi. Iya. Yo, ayo belum. Lagi bahas. Laki-laki malah. Itu yang salah pacarannya, Nyi. Bukan jilbabnya. Ya Allah, Nyi. Kok dari tadi ribut melulu? Ini rombongan jilbab dari mana sih? Tidak tahu sejarah dan asas tunggal. Apa itu asas tunggal? Sebentar. Bukannya dari tadi kita bertiga. Iya, satunya lagi mana ya? Di mana kita? Bagaimana kalau kita mencari Dita? Ya, ayo kita cari. Aku hitung ya. 1 2 3. Dita! 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 Bantu aku mencari Dita. Aku hitung ya. 1 2 3. Dita! Sekali lagi. Dita! Di mana anak itu? Selalu seperti itu.
bahas apa sih? Asas tunggal. Apa itu asas tunggal? Asas tunggal, goblok. Asas tunggal itu sebuah prinsip hidup yang bukan main bagus dan luhurnya sedemikian bagus dan luhur sehingga semua orang dipaksa untuk memakainya. Jadinya tidak bagus lagi tuh jilbab ini. Hus, tahu apa kamu soal jilbab? Dalam rapat kemarin, aku mendengar selentingan laporan dari malaikat seksi Indonesia yang damai. Nanti aku bisa dipecat. Kelihatannya saja memang tenang damai, tapi sesungguhnya penuh sekam. Orangnya loh melempem semua, termasuk yang namanya mahasiswa. Ada juga mahasiswa yang nakal, nakal intelektual, nakal politis, meskipun juga tidak sedikit yang nakal seksual. Pekerjaan mahasiswa saat ini, saya tak ngerti yo. Iku yang ngopi, yang ngerokok, yang metu bareng ambek pacare. Sing paling nyaman lho, mek ditukokno nutrisari pinggir dalan. Aduh. Tapi gak kabeh mahasiswa iku koyo ngono. Ana sing apik, contohe nyedeki dosene. Ujung-ujungnya apa? Yang jalani les sing apik. Yo gak? Tidak benar. Tidak benar bagaimana? Itu subversif. Kan, dengar itu. Kan? Oh, suara trompet itu tadi. Itu cuma tanda pergantian paket jaga di galaksi sebelah sana. Sejak semula aku sudah tahu itu bukan trompet dari akhir. Bohong, nggak percaya aku. Tak percaya tak? Iya, Ayo, pilih anak budi. Tidak. Begini aku di tengah. Mereka itu manusia. Kita itu malaikat. Tidak mungkin mereka mendengar perkataan kita. Kembali lagi. Sejak semula aku sudah tahu itu bukan trompet dari akhir. Aku kenal persis watak Tuhan. Tidak suka berteka-teki. Bagi beliau segalanya jelas dan gamblang. Ingat kedudukanmu. Tugas malaikat itu cuma satu, mengerjakan Mengerjakan apa? Sabarlah, mengerjakan perintah Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang di atas sana yang menciptakan kita atau Tuhan yang di sana yang selalu memerintah dan tidak tahu diri? Ups. Main aja terus. Iyalah, mana sama Tuhan kan enak. Sedangkan sang asas tunggal sedemikian sakti. Sakti Mandraguna. Kata-katamu mulai ngawur. Ini serius. Jangan main-main sama yang namanya asas tunggal. Jangan dumeh kepada Pancasila. Lawang Tuhan saja. Agama itu menjadi salah satu lajur dari formulir administrasi Pancasila. Jadi Pancasila itu di atas segala-galanya. Lihat saja masing-masing tertentu di atas sana. Kan di atasnya ada kubah. Di atasnya kubah itu ada tulisan Allah dikurung dalam segi 5. Weh, apa ya? Tuhan kok dikurungi? Apa salahnya? Coba kalian. Kubah dan sangkar Tuhan itu cuma perlambang, cuma retorika politik yang digambarkan melalui bahasa rupa. Maksudnya bersungguh-sungguh dalam mengerjakan nilai yang sebenarnya tidak sungguh-sungguh. Rumah. Jadi harus pandai berpura-pura. Bukan hanya berpura-pura, tetapi menipu, menjegal, dan menikah. Loh kan, bener aku ngomong-ngomong. Iya, bener. Ngeri gak tergantung sih kalau mereka berani-berani menangkap malaikat, awas, lihat saja. Memang
tidak mungkin bisa ditangkap. Tapi kita yang acting jadi malaikat ini loh. Wah, kalian ini loh memang harus mengikuti 2 macam kursus. Ayo, pertama, kursus pendidikan politik. Kedua, kursus ilmu hakikat. Politik, hakikat, gak sekalian aja makrifat. Begini loh, kalau besok kalian ini bertugas ronda di bumi, kalau kalian mendengar kata aman, itu artinya bukan aman. Loh, jangan bergurau. Ini serius. Kalau kalian mendengar kata pemaksaan, itu sesungguhnya kesepakatan. Ngawur. Ngawur bagaimana sih? Tadi saya sudah bilang, seluruh orang di dunia ini itu sibuk mencari kemerdekaan. Kok kalian ini malah mengikat diri? Mengikat diri bagaimana sih Mini? Hah, nakal kamu ya. Sini. Jilbab kalian ini menunjukkan ketidakbebasan diri, tahu? Loh, justru dengan ini kami merasa bebas nih. Betul. Gitu kok membebaskan diri sih. Hehehe, rungokno yo, pisan yang aku ngomong iki. Kami memakai pakaian semacam ini ya karena untuk membebaskan diri. Kami memilih pakaian semacam ini untuk membebaskan diri dari kebiasaan lingkungan, dari anggapan umum, dari gengsi-gengsi modern yang tidak pada tempatnya. Dan lagi, kemerdekaan atau ketertindasan sama sekali tidak dicerminkan oleh bentuk lahir, melainkan oleh bagaimana seseorang menentukan dirinya sendiri. Wanita berjilbab bukan lambang ketertindasan. Wanita telanjang bukan lambang kebebasan. Kamu ini ngaco ngomongnya. Memangnya Tuhan kalian ini memerintahkan agar kaum wanita rajin-rajin pakai miniskirt, gitu ya? Atau pakai gengsi supaya setiap orang bisa melihatnya. Tuh. Alah, Boyo ini drama, gak usah mendramatisir gitu tah. Salahnya ngawur. Aspun atau nyantang. Ada sebelumnya yang dikenal sebagai gadis tampilan. Sebelumnya berarti sesudah pakai jilbab tidak lagi. Belum tentu. Loh, pernah nyoba apa? Iya deh, terus terang saja kita akui. Memang ada di antara kita yang pakai jilbab ini dulunya rusak. Tapi ya justru karena itu, memakai jilbab adalah jalan yang paling frontal dan praktis untuk memperbaiki diri. Betul? Yo. Yang mana contohnya ini? Diam dulu, Prul. Lantas ada juga kok di antara kita ini yang memakai jilbab demi model pakaian. Kalian semua ini pakai jilbab pasti berlandaskan dari keyakinan agama, kan? Dan politik. Politik. Ih, kok politik sih? Ya politik. Kami memakai jilbab sebagai tanda dan jawaban terhadap tekanan-tekanan serta tiadanya pegangan bagi kami sebagai warga masyarakat. Itu yang namanya politik. Salah. Pasang ya telinga kalian. Lombok naik. Itu politik. Kalian di sekolah diajari pakai kacamata kuda. Ya itu namanya politik. Bintang-bintang berbicara wantah. Jilbab ini bahasa politik, ungkapan agama, dan gambar wajah budaya kamu. Jilbab ini laku sikap kamu, tinta keputusan kami, langkah demi perjuangan kami. Jilbab itu surat keyakinan kami, jalan panjang belajar dan pencarian kami. Jilbab ini percobaan, ketakutan di tengah kegelapan, sabarnya kelembutan di tengah hari-hari belum brutal. Telanjang
panjangnya kebersahajaan di tengah lagak kemunafikan jilbab ini. Jilbab ini perlindungan diri dari sergapan-sergapan. Kini, ibu mengerti yang lebih cerdas dari pikiran, yang lebih lembut dari perasaan, yang lebih kelam dari jiwa yang paling dalam. Jadi, kalian ini anak-anakku. Kemarilah, nak. Kemarilah. Aku menyaksikan rahasia mengucapkan kata-kata. Aku mendengar sunyi bersuara. Allah tidak main-main. Allah tidak pernah bermain-main. Atau setidaknya Allah selalu bersungguh-sungguh dalam permainannya. Matahari yang bangkit di setiap pagi sungguhnya tak pernah sama. Namun, kekuasaan di waktu senja adalah nafsu dan keragusan yang tak bena. Lihatlah, anak-anak muda menyarungkan keyakinan di kepala mereka. Menyarungkan pilihan, keputusan, dan istiqomah di hati-hati mereka. Di seluruh jiwa raga dan kepribadian mereka. Jilbab politik, jilbab kain dan rohani, jilbab ilahi rohani. Beri tepuk tangan. Eh,